Sebagaimana pada sistem job order, kerugian produksi pada proses costing juga dapat mencakup scrap, spoilage, sama rework. Ya. Untuk scrap prosesnya sama seperti pada job order costing, scrap sales, other income, cost of goods sold, FOH, WIP dapat dikreditkan dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan scrap. Biasanya kalau cost of rework itu akan dibebankan ke FOH daripada work in process, karena dalam proses costing kemungkinan karena kesalahan akibat permintaan konsumen akan tidak ada, lebih banyak karena faktor kesalahan internal. Nah, karena walaupun demikian spoiled goods secara konsep sama, tetapi perlakuan akuntansinya berbeda. Jadi seperti yang kita pelajari pada bagian sebelumnya, proses costing itu membebankan material, labor, sama FOH ke departemen atau cost center, ya. Termasuk ada cost dari beginning inventory, dan dialokasikan ke barang-barang yang ditransfer out atau yang masih menjadi ending inventory. Nah, kalau average cost digunakan, maka beginning inventory akan ditambahkan kepada cost yang dibebankan pada departemen, kemudian equivalent unit of production-nya dihitung, sehingga cost of per unitnya akan dihitung. Nah, dari sini cost of transfer out ditentukan dengan membagi unit cost-nya, ya. Nah, sisanya jadi ending inventory. Nah, dengan cara yang sama, maka spoiled atau lost goods ini akan diperlakukan pada pendekatan proses costing. Jadi nanti akan ada teknik tertentu, misalnya apabila akan diperlakukan khusus, maka equivalent unit dari spoiled goods itu akan diperhitungkan, sehingga akan menentukan berapa unit cost-nya, tapi nanti akan dipertanggungjawabkan secara khusus di cost of production report pada seksi yang memang benar-benar khusus untuk spoiled goods tadi. Kerusakan terjadi karena faktor internal seperti yang kita bahas pada pendekatan job order, maka dibebankan ke factory overhead control. Ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini nanti ada perhitungan untuk spoiled goods pada equivalent unit. Jadi equivalent unit tidak hanya untuk transfer out sama ending inventory, tapi juga termasuk untuk spoiled unit. Nah, persoalannya adalah spoiled units ini pada tingkat penyelesaian berapa? Ya. Apabila spoilage tadi ditentukan ketika inspeksi itu pada tingkat penyelesaian tertentu, maka tentu saja tingkat penyelesaiannya adalah pada titik inspeksi tadi. Ketika titik inspeksi tadi, berapa persen bahan, berapa persen upah, dan berapa persen FOH. Tetapi kalau spoilage terjadi pada berbagai tahapan proses produksi, ya, yang bisa saja di awal, di tengah, di akhir, walaupun baru ditemukan ketika saat inspeksi, tetapi spoilage unit tadi langsung bisa disingkirkan sebelum inspeksi tadi, maka berapa tingkat penyelesaiannya harus ditentukan oleh department supervisor atau orang yang paham atas tadi tingkat penyelesaian tadi. Jadi di sini mungkin perlu pengamatan khusus gitu. Tapi pada umumnya dalam proses produksi biasanya karena barang-barang yang rusak tadi ditemukan pada saat inspeksi, maka tingkat penyelesaiannya dianggap sama dengan tingkat penyelesaian ketika inspeksi dilakukan. Kita contohkan misalnya di sini Diko Pottery Company memproduksi keramik coffee mugs, ya, cangkir kopi di dua departemen, molding dan glazing. Ya, walaupun mug tadi cangkir sama dalam tampilan, tetapi bisa juga ada perbedaan warna, rancangan, ya, pada tampilan luarnya. Yang lainnya relatif sama. Jadi bentuknya sama, tetapi warna sama tampilan luarnya, ya, desain gambarnya bisa berbeda. Nah, karena homogen, maka ketika pada molding diputuskan untuk menggunakan proses costing, ya, dan juga pada glazing nanti proses costing karena perbedaan warna tidak begitu signifikan dan juga desain. Nah, pada molding
cangkir tadi dibentuk dari tanah liat yang kemudian dipanaskan dalam tungku pembakaran yang panas. Karena sangat panas, maka kalau ada ketidaksempurnaan pada tanah, beberapa cangkir tadi akan pecah dalam proses pembakaran. Nah, untuk cangkir-cangkir yang pecah tadi diperkirakan sudah lengkap seluruh bahan dan 80% conversion cost, ya. Dan dianggap tidak ada nilai sisanya, tidak ada nilai jualnya. Kemudian mug atau cangkir yang bagus itu didinginkan, kemudian dilapisi, dirapikan dan dilapisi sebelum diserahkan ke departemen glazing untuk diglaze atau untuk dibuat menjadi berkilau atau menjadi seperti kaca, lapisan kaca. Nah, di sini nanti dekoratif desain dimasukkan, diwarnai dan sebagainya. Nah, pada glazing tidak terlalu panas sehingga jarang ada kerusakan pada pembakaran yang kedua. Tetapi beberapa mug ini punya kerusakan, misalnya ada bubble, tiba-tiba ada rambut, ya, atau ada pecah halus, ya, retak halus dan sebagainya, mungkin ada desain yang tidak pas. Nah, ini untuk menentukan kerusakan ini diperiksa pada proses akhir deglazing, ya. Nah, kemudian cangkir yang masih bagus masuk ke finish good inventory. Untuk yang rusak itu untuk di bagian glazing akan masuk ke spoiled goods, karena walaupun rusak tapi sudah berbentuk bagus itu bisa dijual dengan harga murah sebanyak 50 sen dolar. Sementara mug yang bagus dijual dengan harga $2,5. Nah, kerusakan pada kedua departemen tadi dipandang sebagai kerusakan faktor internal, ya, yang dapat dikurangi di kemudian hari dengan pelatihan yang baik, teknik produksi yang lebih baik, serta pegawai yang disiplin. Ya. Spoiled unit yang ditemukan pada akhir proses deglazing department itu akan dicatat sebagai inventory pada harga jualnya. Ya. Nah, untuk mendukung pengendalian atas kualitas, setiap jumlah dolar atau rupiah spoilage pada setiap unit ditentukan di awal tahun dan dimasukkan ke dalam FOH, ya. Dan ini nanti semua cost of spoilage unit akan dicatat pada factory overhead control. Jadi pada determine overhead rate sudah mencakup estimate dari spoilage rates yang terjadi pada periode tersebut, sehingga akan ada perbandingan antara estimasi sama aktual. Kemudian kita dapatkan data-data sebagai berikut, ya. Di molding ada unit di beginning inventory 4.000, kemudian yang dimulai diproduksi 21.000, yang ditransfer 19.000, ending inventory 3.600, sehingga yang rusak 2.400. Demikian juga pada glazing sama, ada beginning inventory 3.000, ada unit yang diterima dari molding 19.000 sama, lalu yang selesai 15.000, yang ada di ending inventory 4.000 dan yang rusak 3.000. Kemudian supervisor departemen menemukan bahwa ending inventory pada kedua departemen itu 30% untuk conversion cost di molding dan 25% untuk conversion cost di glazing. Material sudah 100%. Kemudian ada data-data tambahan work in process beginning untuk molding untuk setiap komponen sebagai berikut, dan untuk glazing setiap komponen juga sebagai berikut. Lalu cost edit pada kedua departemen ini untuk masing-masing komponen seperti tertera, ya. Nah, langkah pertama dalam proses ini adalah menentukan berapa unit ekivalen dari setiap elemen biaya tadi, ya. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka unit ekivalen sama seperti proses costing dengan average, ada transfer out 19.000 plus ending inventory plus equivalent unit untuk spoilage, ya. Untuk yang transfer out 100%, untuk yang ending inventory untuk labor sama FOH tadi sesuai dengan tingkat penyelesaiannya 30%, dan untuk spoilage itu pada tingkat inspeksi 80%. Jadi
labor dan overhead-nya 80%. Kalau sudah mendapatkan angka total equivalent units, maka kita bisa menentukan berapa cost per unitnya. Pada metode average beginning ditambahkan cost added, ya dibagi unit equivalent, kita peroleh berapa per unitnya. Nah, dari sini kita dapat membuat cost of production report. Ya, cost of production report pada umumnya sama, ya. Kemudian tapi di sini ada khusus unit loss in process untuk spoilage unit tadi kita tambahkan. Lalu ini juga sama proses perhitungannya untuk menentukan unit cost. Nah, perbedaannya adalah di sini. Pertama masih sama, ada transfer out sebesar unit cost-nya, lalu ada spoilage charge to factory overhead. Di sini karena tidak memiliki harga jual, maka semuanya kita bebankan ke overhead. Ya, 2.400 kalikan 100 kalikan tingkat penyelesaiannya, dapat equivalent unit kalikan unit cost-nya. Sehingga yang dibebankan ke FOH sebesar 1.008. Lalu untuk work in process ending, prosesnya sama, kita peroleh 972. Nah, ayat jurnal yang dibuat tadi untuk yang ditransfer ke departemen berikutnya 9120, kita masukkan work in process in glazing department. Kemudian yang rusak kita catat ke factory overhead control 1008, kemudian kita kredit work in process dari molding department. Jadi dengan kita membuat cost of production report, kita dapat membuat jurnal untuk mencatat perpindahan dari satu departemen dari molding ke glazing dan juga mencatat berapa spoiled goods yang dibebankan ke factory overhead control. Kasus pada departemen berikutnya ini dapat menjadi contoh bagaimana kita memperlakukan spoiled unit ketika spoiled unit tadi memiliki value atau nilai. Ya. Jadi prosesnya sama untuk equivalent unit, modelnya sama. Sekarang ada 3 karena equivalent unit of spoilage harus diperhitungkan sendiri. Di sini tingkat penyelesaiannya 100% karena ditemukan di akhir, jadi sudah 100%. Tapi untuk ending inventory tadi sesuai dengan tingkat penyelesaiannya hanya 25% untuk labor dan overhead. Lalu unit cost sama dihitung. Karena ini ada pada departemen berikutnya, maka ada cost dari preceding department. Ya. Ini kita hitung masing-masing berapa unit cost-nya, lalu kita bisa menyiapkan cost of production report. Cost of production report untuk glazing department dapat disiapkan setelah perhitungannya selesai. Perbedaannya dengan apabila tidak ada unit yang rusak, itu di sini ada tambahan ya, untuk loss in process sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Perhitungan unit cost sama, lalu dalam hal menentukan cost yang dipertanggungjawabkan, ini ada tambahan khusus di sini. Karena spoiled goods-nya tadi bisa dijual dengan harga 50 sen, maka akan kita transfer ke spoiled good inventory sebesar 1.500. Selisih dari total cost dikurangi 1.500 sebanyak 1440 akan dibebankan ke factory overhead dengan cara kita hitung berapa unit cost dari spoiled goods. Tadi tingkat penyelesaiannya sudah 100% ya. Kemudian dikurangi dengan 1.500. Nanti setelah ini kita bisa membuat jurnalnya ya, seperti yang di sini ya. Finished good 14.700, spoiled goods inventory 1.500 dan factory overhead 1.440 dari work in process yang sudah selesai dan yang spoiled. Khusus untuk proses costing, production loss dapat hilang karena unit barang yang diproses itu berkurang. Misalnya karena dipanaskan, jumlah volumenya berkurang. Nah, di sini karena itu proses normal dan bukan merupakan kesalahan internal terkait kualitas, maka semua kerugian tadi dibebankan ke cost dari barang yang diproses. Jadi tidak dicatat ke factory overhead control, tetapi ke semua, disebar ke semua. Nah, caranya adalah dengan kita tidak menghitung barang yang hilang tadi dalam perhitungan unit equivalent. Ya, jadi contohnya, misalnya kita punya kasus begini ya, ada suatu proses di mana
galon yang diproses awal, di work in proses awal 4.000, kemudian ditambahkan 26.000 sehingga total diproses di awal 30.000. Tetapi kemudian barang jadi hanya 20.000 yang masih dalam proses 5.000, sehingga ada 5.000 yang hilang dalam proses. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada cost-nya, ada yang dari work in proses awal untuk masing-masing komponen dan ada yang dari cost added selama periode tersebut. Ya. Nah, dari sini kunci utamanya adalah dalam menghitung equivalent unit production. Jadi cara menyebarkannya adalah tidak menggunakan 30.000, tapi kita menggunakan hasil akhir. Hasil akhirnya berapa? 25.000 dari transfer out dan ending inventory. Ya, menyesuaikan. Untuk labor karena tingkat penyelesaiannya berbeda, angkanya lebih kecil. Lalu kalau sudah, kita hitung saja unit cost-nya berapa, sehingga unit cost-nya tadi tentu saja akan meningkat karena tidak dibagi dengan 30.000 tetapi 25.000. Dan ini caranya menyebar ke semua barang yang diproses. Nah, kalau sudah, tinggal kita siapkan saja. Ini prosesnya sama seperti work in process pada cost production report pada yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada unit ini quantity schedule, kita sebutkan di sini ada unit loss. Nanti dalam perhitungan unit equivalent tidak kita hitung, ya. Kemudian kita hitung unit cost, dan nanti pada hasil akhirnya ada dua, ada di transfer ke bottling department dan yang masih work in process. Kalau cost of production report selesai, kita bisa membuat ayat jurnalnya untuk mentransfer dari barang dalam proses di cooking department ke bottling department. Itu semua proses treatment akuntansi untuk barang-barang yang hilang atau rusak selama proses produksi berdasarkan proses costing dan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata atau average. Untuk dapat mendalami perlakuan akuntansi dan cost of production report untuk spoilage dan shrinkage pada proses costing pendekatan average, silakan kerjakan exercise 7, 8, dan 9, serta problem 4 dan 5, chapter 7 buku Carter. Sekarang kita bahas bagaimana untuk perlakuan untuk spoilage goods, ya, dalam proses costing dengan menggunakan metode FIFO, asumsi FIFO. Kita menggunakan contoh yang sama, ya, dari tadi yang di bagian sebelumnya. Ada dua departemen molding dan glazing, angkanya juga sama, tidak jauh berbeda. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, perbedaan ada pada perhitungan unit equivalent, karena di sini unit equivalentnya tidak memperhitungkan unit untuk beginning inventory yang sudah dikerjakan di periode sebelumnya, jadi hanya yang dikerjakan periode ini. Yang kedua, perhitungan unit cost. Yang lain-lainnya relatif sama. Jadi kalau kita langsung ke model perhitungan unit equivalent, ya, di sini untuk unit beginning sudah selesai 100% sehingga tambahnya 0. Untuk labor sama overhead itu ada tambahan 1.600, ya, berasal dari berasal dari angka sebelumnya. Angkanya adalah unit di beginning inventory 4.000 kali 40%, karena yang sudah selesai 60%, jadi hanya 40%. Lalu started and complete, kemudian unit di ending inventory sama unit yang spoilage. Ini sama seperti perhitungan sebelumnya untuk ending inventory dan unit spoilage. Lalu di sini kita hitung berapa cost per unitnya, ya, cost per unitnya kita hitung, lalu kita siapkan cost of production report untuk molding department. Sama, prosesnya sama, ya. Di sini ada tambahan loss in process saja, unit cost seperti yang sudah dihitung sebelumnya, tidak memperhitungkan cost of beginning inventory. Di sini juga relatif sama, ada untuk transfer itu berasal dari beginning inventory berapa, started and complete berapa, lalu yang ditransfer ke factory overhead semua spoilage goods karena tidak bisa dijual, jadi semuanya dibebankan ke FOH. Dan yang terakhir untuk work in process akhir.
pada departemen berikut, kalau sudah selesai, maka kita dapat hitung buat jurnalnya ya, dari work in process molding kita kredit 10.120, kemudian pindah ke departemen berikutnya 9.120, factory overhead control tadi untuk yang barang yang rusak sebesar 1000.80. Untuk yang glazing juga sama ya, ini untuk 4 komponen, ada yang dari unit beginning inventory, unit started and completed, ya, kemudian ending, dan di sini kita tambahkan equivalent unit untuk yang spoilage, karena di proses di akhir tingkat penyelesaiannya 100%. Kemudian kita hitung berapa unit cost-nya, ya. Kalau sudah, kita siapkan cost of production report. Cost of production report, ya. Ini juga sama. Mungkin saya tidak banyak ulang ya, ada tambahan sedikit loss in process sebagai ini informasi baru karena ada yang loss, lalu perhitungan unit cost sudah sesuai, lalu pelaporannya. Nah, jadi di sini untuk yang ditransfer ada yang dari beginning inventory, ada started and completed, lalu sama seperti pada average, kita catat dulu berapa yang ditransfer ke spoil good inventory berdasarkan unit price-nya, lalu nanti yang dibebankan ke FOH adalah semua kerusakan dikurangi harga jual, jadi ada 1.500, lalu yang terakhir untuk work in process inventory. Nah, dari sini tinggal dibuat jurnalnya ya. Jadi di sini kita kredit work in process glazing, masuk finish good, spoil good inventory untuk yang dapat terjual, sisanya masuk ke factory overhead. Dalam kasus berikutnya, apabila itu adalah ini penyusutan produksi normal, maka prosesnya sama juga, hanya perbedaannya kita tidak memperhitungkan dari work in process awal yang sudah dikerjakan pada periode sebelumnya. Jadi tinggal kita gabungkan saja pemahaman kita terhadap FIFO dengan apa yang sudah kita pelajari terkait dengan normal production synchrage pada average costing. Kalau kita lihat contohnya di sini, contohnya sama ya. Nah, perbedaannya hanya nanti pada perhitungan unit ekuivalen ya. Di sini inventory awal dia hanya yang dikerjakan di periode ini, yang lainnya sama. Lalu tentu saja perhitungan unit cost hanya menggunakan cost edit, yang lainnya sama. Lalu kita bisa siapkan cost of production report-nya ya. Ini relatif sama seperti sebelumnya, perhitungan unit cost beda. Lalu di sini nanti tinggal kita hitung saja, transfer ke bottling department berapa, work in process berapa. Perhitungannya relatif sama seperti yang sudah kita pelajari pada proses costing pada bab sebelumnya. Ya. Sekarang silakan kerjakan exercise 10, 11, dan 12 serta problem 6 dan 7 chapter 7 buku Carter untuk memahami spoilage dan synchrage pada proses costing untuk pendekatan FIFO.